ini diambil dari Gina, nanti kita akan lihat. Ya, jadi ini definisi asma menurut Gina 2021. Jadi asma adalah penyakit heterogen yang biasanya ditandai oleh inflamasi saluran nafas kronik, ya, yang didefinisikan sebagai memberikan gejala-gejala respirasi seperti batuk, mengi, rasa berat di dada, kemudian juga sesak nafas yang biasanya bervariasi dari waktu ke waktu, intensitas dan beratnya. Kemudian juga dia biasanya memburuk pada pagi hari atau pada waktu malam hari biasanya. Dan kenapa heterogen? Karena asma ini banyak fenotipnya. Kita mengenal ada asma alergi, ada asma non alergi, ada asma obesitas, ada asma eksersis indus asma, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bukunya bisa di download ini dari internet. Kemudian ini alamat webnya. Jadi tujuan pada terlaksana asma menjadikan asma terkontrol. Ini adalah definisi asma terkontrol, udah lama definisi tahun 2004, tapi masih kita pakai. Jadi pada prinsipnya asma terkontrol adalah sama dengan keadaan normal. Jadi tidak ada gejala, tidak ada terbangun pada malam hari, tidak ada gangguan aktivitas, kemudian nilai paru-parunya normal, tidak memakai obat-obat bronchodilator ataupun minimal, kemudian tidak ada kunjungan ke instalasi gawat darurat. Nah, untuk terjadi suatu serangan akut, biasanya ada faktor pencetus. Faktor pencetus itu biasanya bervariasi dari orang ke orang, kemudian juga sangat bersifat individual, jadi tiap orang bisa berbeda. Dan tergantung dari beratnya asma. Makin berat asmanya, maka faktor pencetusnya makin banyak. Makin sedikit, makin ringan asmanya, faktor pencetusnya juga sedikit, kadang-kadang hanya satu. Jadi kita bisa lihat sini, yang paling sering itu adalah debu rumah, ini yang paling kuat. Kemudian bisa infeksi saluran nafas, biasanya kena flu atau kena virus. Kemudian bisa juga makanan, biasanya bumbu-bumbu, zat pengawet, zat penyedap rasa, zat warna, itu biasanya. Kemudian juga bisa bulu-bulu binatang, bisa juga aktivitas yang berlebihan. Kemudian juga bisa polusi udara, ya dalam hal ini terutama asap rokok yang dekat, yang selalu ada di sekitar kita. Perubahan cuaca juga bisa, emosi, kemudian gas iritan, polusi di luar, suhu dioksida, dan lain-lain. Nah, ini contoh bermacam-macam faktor pencetus. Ini adalah bulu-bulu binatang, kemudian ini adalah tungau debu rumah yang dibesarkan, kemudian lihat ini tepung sari bunga, terutama biasanya di negeri 4 musim, pada musim semi dan pada musim gugur, ketika tepung sari ini berterbangan. Kemudian ini cuaca, jadi ada orang nggak tahan di tempat yang panas, dan sebaliknya juga ada orang nggak tahan di tempat yang dingin. Kemudian di makanan, seperti tadi, kalau kacang atau tomat ini tuh di Indonesia, pengalaman kita agak jarang, biasanya lebih banyak di negeri Kaukasus, pada orang bule lebih banyak sih makan kacang atau tomat. Nah, ini makanan, biasanya makanan laut, ya seperti kita lihat ini, bermacam-macam, bisa saja menjadi penyebab serangan asma. Nah, ini kalau olahraga berlebihan. Biasanya olahraga yang dilakukan dengan cepat dan waktu singkat, misalnya lari sprint, main basket, main tenis, ya. Bagaimana dengan bola kaki? Bola kaki kalau pemainnya tidak berlari terus, ya dia kan ada jeda, ada waktunya berhenti, ada waktunya berlari, biasanya tidak menimbulkan serangan asma. Tetapi kalau berlari terus, ya misalkan orang Indonesia lawan Manchester United, orang Indonesia lari terus, ya bisa timbul serangan asma. Kemudian ini tadi polusi di dalam ruangan, asap rokok, kemudian juga asap pabrik, asap kendaraan motor, dan lain. Jadi itu semuanya faktor pencetus. Nah, jadi apa definisi eksaserbasi? Definisi eksaserbasi adalah suatu keadaan perburukan gejala dari keadaan sehari-hari yang menimbulkan keluhan sehingga menimbulkan pengobatan, atau penurunan paru-paru yang sangat progresif sehingga menimbulkan keluhan. Biasanya keluhannya batuk, rasa berat dada, sesak, sampai dengan bunyi mengi. Jadi kita lihat di sini, kalau ada faktor pencetus, saluran nafasnya menjadi menyempit, dan kalau obstruksinya berlanjut lama, jadi bukan hanya terjadi bronkokonstriksi, tapi juga terjadi edema mukosa. Nah, edema mukosa ini yang biasanya lebih susah kita menanganinya dibanding hanya dengan bronkokonstriksi saja. Jadi, apa karakteristik asma serangan?
makin cepat pengobatan dimulai, maka makin mudah mengatasi serangan asmanya. Jadi kalau serangan asmanya walaupun berat sekali, tapi baru saja terjadi, begitu kita berikan bronkolator, dia akan kembali kepada keadaan semula. Tapi kalau walaupun serangannya ringan, tapi setelah berlangsung beberapa jam atau beberapa hari, maka itu tidak mudah diatasi. Kenapa demikian? Karena waktu serangan yang cepat itu hanya terjadi bronkokonstriksi saja. Jadi dengan berikan bronkolator dia akan kembali. Tapi kalau sudah serangan berlanjut, yang terjadi bukan hanya bronkokonstriksi, tapi juga terjadi edema mukosa. Jadi makin lama serangan dan makin berat, ya, maka akan makin susah mengatasinya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga obat yang lebih banyak. Nih. Untuk sederhananya, ini adalah patofisiologi asma yang sederhana sekali, ya, untuk memudahkan. Jadi ada dua kelainan utama pada asma. Yang pertama adalah kelainan pada otot polos bronkus berupa hiperreaktivitas bronkus yang menyebabkan nanti bronkokonstriksi, kemudian juga bisa terjadi hipertrofi dan hiperplasi. Kalau serangannya terus berlanjut, kemudian juga terjadi kelainan di epitel. Kemudian yang kedua adalah inflamasi kronik saluran nafas yang berupa infiltrasi sel, kemudian terjadi edema mukosa, dan kemudian juga ini yang menyebabkan gejala asma. Apa itu hipersensitif saluran nafas? Ini contoh hipersensitif ya. Jadi ternyata yang hipersensitif itu bukan hanya orang asma, ini juga ada putri malu juga hipersensitif. Begitu tersentuh dia menjadi bronkokonstriksi, tapi membaik spontan. Nah, kalau pada saluran nafas kita, ini gambaran asma ya, yang normal sebelah kiri, Anda lihat lumennya besar, kemudian tidak ada edema, tidak ada hiperemis. Di sebelah kiri adalah asma serangan berat. Kita lihat tidak hanya terjadi bronkokonstriksi kecil sekali, tapi juga edema mukosa. Nah, inilah yang lebih susah kita menangani edema mukosa, memerlukan waktu dan juga memerlukan antiinflamasi yang kuat. Nah, jadi bagaimana kita menangani asma menurut JINA 2021? Yang pertama, kita melihat dulu klasifikasi asma akut. Ada 3 klasifikasi asma akut sesuai dengan JINA mulai 2015. Sebelum itu klasifikasinya ada 4, tapi setelah 2015 klasifikasinya dipermudah menjadi 3. Yang pertama, asma serangan ringan sampai berat, sampai sedang maksud saya. Kalau dulu ada 13 kriterianya, sekarang atau parameternya sekarang dipermudah jadi 8. Jadi kita lihat berbicaranya frasa atau anak kalimat, posisinya biasanya duduk, hasilnya tidak gelisah, tidak memakai otot bantu nafas biasanya, kemudian juga frekuensi nafasnya masih meningkat tapi masih di bawah 30 kali per menit, nadi juga meningkat tapi masih di bawah 120 kali per menit, saturasi oksigen antara 90 sampai 95. Dan kalau kita melakukan pemusatan puncak inspirasi masih di atas 50% nilai prediksi atau nilai terbaiknya. Ini asma yang ringan sampai sedang. Untuk asma yang berat, pasiennya sudah berbicara kata demi kata, posisinya duduk membungkuk ke depan. Kenapa membungkuk ke depan? Supaya otot-ototnya lebih mudah digunakan. Kemudian kesadarannya sudah mulai gelisah. Kita lihat sudah ada pemakaian otot bantu nafas. Frekuensi nafas sudah meningkat di atas 30 kali. Nadi juga demikian, di atas 120 kali. Dan saturasi oksigen kurang dari 10-50%. Begitu juga harus puncak inspirasinya kurang dari 50% nilai prediksi atau nilai terbaik yang dia punya selama ini. Satu lagi, nah, yang di JINA 2021 sudah tidak ada, saya lihat, tapi kita di Indonesia masih tetap memakai, yaitu serangan mengancam jiwa. Itu orangnya kesadarannya mulai tidak begitu sadar, kemudian otot bantu nafas sudah tidak dipakai lagi, jadi pernapasan sudah menjadi pernapasan yang kita sebut dengan paradoksal, yaitu kalau abdomennya ke depan, toraksnya ke belakang, dan sebaliknya kalau toraksnya ke depan, abdomennya ke belakang. Kemudian nadinya sudah bradikardi karena jantungnya sudah kelelahan, mengikat terdengar lagi yang kita sebut dengan silent chest. Kemudian kalau ini tidak cepat ditolong bisa berakhir dengan kematian. Makanya masih kita masukkan untuk pedoman di Indonesia. Nah, jadi sekarang kita masuk ke penatasananya. Jadi pertama kita nilai dulu di penilaian awal, dia masuk yang mana? Apakah asmanya ringan sedang, apakah asmanya berat, atau asmanya mengancam jiwa. Kemudian ini tadi pemeriksaan harus puncak inspirasi, kita tiup ya. Kalau masih bisa meniup, nanti kita lihat nilainya. Selanjutnya, kalau dia ada serangan di rumah, dia bisa memakai inhalasi
obat-obat yang dia punya, apakah salbutamol atau terutalin atau fenaterol atau procaterol, obat-obat tergolong beta agonis kerja singkat bisa dipakai sebanyak 3 kali setiap 15 menit sebanyak 4 semprot. Jadi di setiap 4 semprot dia bisa pakai setiap 15 menit jadi 3 kali, dan kemudian dilihat kalau dia membaik ya dia bisa tidak usah dia datang ke fasilitas kesehatan, tapi kalau tidak ada perbaikan dia harus cepat datang ke fasilitas kesehatan. Nah, di fasilitas kesehatan nanti kita akan memberikan terapi awal. Apa terapi awal di fasilitas kesehatan? Yang pertama kita berikan oksigen sampai saturasinya di atas 90%, yaitu antara 93 sampai 90% untuk dewasa, dan untuk anak antara 94 sampai 98%. Kemudian diberikan inhalasi agonis beta 2 kerja singkat, yang bisa salbutamol, terutalin, procaterol atau fenaterol. Kemudian diberikan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi, atau kalau tidak tersedia bisa kita berikan intravena atau kita berikan oral. Kemudian dipertimbangkan inhalasi ipratropium bromid untuk yang serangan berat. Yang perlu diingat, kita tidak boleh berikan sedasi walaupun dia gelisah, karena sedasi ini nanti bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan, menyebabkan depresi pernapasan, ya, atau pasiennya menjadi tenang padahal sebenarnya dia dalam keadaan gawat. Sebab itu kesadarannya harus tetap sadar, tidak diberikan sedasi. Nah, bagaimana kalau tidak tersedia agonis beta 2 yang biasa diberikan inhalasi, kita masih bisa memberikan injeksi adrenalin yang pasti tersedia di semua puskesmas dengan dosis 0,2 sampai 0,3 mg secara seputan, diulang tiap 15 menit sebanyak 3 kali, atau kalau bisa tersedia yang lebih selektif, yaitu terutalin, ada injeksi juga bisa kita berikan. Kemudian yang harus diingat, injeksi adrenalin tidak direkomendasikan pada orang-orang dengan kelainan jantung, dengan kelainan jantung, hipertensi, dan lain, juga pada orang yang berusia di atas 45 tahun. Karena sudah ada gangguan pada sistem kardiovaskularnya. Jadi ingat, adrenalin tidak diberikan pada usia di atas 45 tahun atau orang dengan kelainan jantung. Nah, sekarang kita lihat bagaimana inhalasi beta-2 agonis kerja singkatnya pada asma akut. Ya. Jadi inhalasi beta-2 agonis kerja singkat, salbutamol misalnya, adalah merupakan obat pelega pilihan ya pada exacerbasi akut. Kenapa demikian? Karena kerjanya cepat, biasanya dalam hitungan menit, ya, dia sudah bekerja 5 menit dan sudah menjadi optimal dalam waktu bronkospirasi sudah terjadi dalam waktu 10 menit dan durasi kerjanya cukup lama, antara 4 sampai 6 jam. Dan obat ini sudah dikenal lama, sudah banyak dipakai, dan juga efek sampingnya cukup ringan. Oleh sebab itu merupakan obat pilihan beta-2 agonis kerja singkat yang diberikan secara inhalasi. Ini ada penelitian kita, Dr. Indi, Sekretari Idrus meneliti tentang pemberian inhalasi salbutamol. Sebab di luaran sering kita mendapatkan orang-orang memberikan inhalasi salbutamol diencerkan, baik dengan lautan NaCl, aqua for injeksi, atau dengan termokolitik. Apa yang terjadi? Maka kita membuat penelitian. Ya. Jadi ada 2 kelompok, pasien asma akut sedang yang datang ke pusat persahabatan dibagi atas 2 kelompok. Satu kelompok mendapatkan nebulisasi salbutamol saja sebanyak 2,5 mg. Satu kelompok lagi diberikan salbutamol yang diencerkan dengan NaCl, larutan garam faal. Jadi pasiennya masing-masing 60 orang. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata pada kelompok yang diberikan inhalasi NaCl bersama dengan salbutamol terjadi saturasi yang lebih rendah dibandingkan berikan salbutamol saja. Saturasinya rendah secara bermakna pada menit 40, 60, dan 120. Jadi pemberian NaCl yang menyebabkan larutan menjadi lebih encer menyebabkan saturasi oksigen lebih rendah. Selain itu kita mengetahui inhalasi NaCl dipakai untuk induksi sputum. Pada pasien-pasien yang kita ingin periksa sputumnya untuk pemeriksaan BTA atau histologi, kalau sputumnya tidak keluar, kita berikan inhalasi NaCl. Maka seperti terlihat pada slide berikut ini, pada pasien-pasien yang diberikan salbutamol dengan lautan NaCl, apa yang terjadi? Kita lihat ya, yang tidak ada sputumnya lebih sedikit pada kelompok yang
dapat inhalasi NaCl saja. Sedangkan kelompok NaCl kelompok salbutamol saja. Sedangkan kelompok salbutamol dengan NaCl banyak, ya, lebih banyak, jauh lebih banyak, berapa kali, ini bisa sampai 5 kali. Yang maksud saya, jadi pada kelompok salbutamol saja yang tidak ada sputumnya lebih banyak, sampai 5 kali dibandingkan pada kelompok yang mendapatkan salbutamol dengan NaCl. Kemudian yang jarang juga lebih banyak pada kelompok salbutamol saja, sedangkan yang sering yaitu pada kelompok yang mendapatkan salbutamol dengan NaCl. Begitu juga yang terus-menerus dia keluar sputumnya juga pada kelompok yang mendapatkan salbutamol dengan NaCl. Sedangkan pada kelompok salbutamol saja tidak terjadi terus-menerus. Jadi kita lihat bahwa kalau Anda campur dengan lautan NaCl, apa yang terjadi? Pastinya akan lebih banyak sputumnya, sehingga bisa mengganggu, ya, karena sputum itu juga mengganggu pasien, kadang-kadang bisa juga menyumbat saluran nafas kalau susah dikeluarkan. Selain sputum juga batuk, ya. Jadi kita lihat sini, yang tidak ada batuk lebih banyak pada kelompok salbutamol saja, begitu juga yang batuknya jarang pada kelompok salbutamol. Sedangkan pada kelompok yang diberikan inhalasi salbutamol dicampur dengan NaCl, lebih sering batuknya, ya, lebih sering, banyak sekali lebih seringnya. Oleh sebab itu, kita merekomendasikan kalau Anda memberikan inhalasi beta-2 agonis singkat, janganlah campur baik dengan NaCl atau dengan aqua ataupun mukolytik. Kenapa demikian? Karena dengan mencampur, kita akan menyebabkan konsentrasinya akan kurang. Dan kita lihat tadi, waktu inhalasi juga lebih lama, tidak mengenakan buat pasien, dan menurunkan saturasi oksigen, kemudian juga menyebabkan batuk, produksi sputum yang berlebihan, dan juga batuk, yang semuanya akan mengganggu pasien. Ya, itu rekomendasinya. Baik, nah sekarang bagaimana peran kortikosteroid pada asma akut? Kortikosteroid pada asma akut berguna untuk mempercepat perbaikan klinis. Kemudian oral, yang diberikan oral biasanya sama efektifnya yang diberikan secara intravena. Kemudian bila pasiennya ada mual-mual atau muntah atau gangguan pencernaan, sebaiknya diberikan yang tidak yang oral. Kemudian diberikan yang kerja singkat. Kenapa kerja singkat? Supaya tidak lama di dalam tubuh kita. Karena makin lama di dalam tubuh kita, maka efek sampingnya makin banyak. Oleh sebab itu jangan diberikan kortikosteroid yang kerja lama seperti dexamethasone. Ya, sebaiknya diberikan yang kerja singkat seperti prednisone atau prednisolon untuk yang oral, atau metilprednisolon atau hidrokortison untuk yang diberikan secara intravena. Dan dia juga mengurangi angka kambuhan, ya, dan juga kematian karena asma. Ini ada penelitian sudah lama sekali, ya. Jadi untuk oral kita bisa berikan tadi metilprednisolon atau prednisone dengan dosis 46 sampai 60 mg bagi dosis terbagi. Sedangkan kalau intravena kita bisa berikan hidrokortison 100 mg atau metilprednisolon 40 mg, ya, secara intravena 1 kali pada waktu serangan. Kemudian 1 harinya bisa diberikan sampai 3 kali. Nah, ini bisa sampai tadi ada penelitian yang kalau Dr. Nancy Huta Barat yaitu membandingkan 2 kelompok asma akut berat yang datang ke rumah sakit persahabatan. Pada waktu itu masih etis untuk memberikan placebo, ya. Jadi satu kelompok diberikan placebo, satu kelompok diberikan injeksi triamcinolone, kortikosteroid. Kita lihat pada waktu awal nilai paru-parunya rendah sekali, harus nilai ekspresinya hanya 75. Kemudian setelah 1 hari kita lihat pada kelompok yang hanya diberikan inhalasi beta-2 agonis saja, dia naiknya hanya 2 kali menjadi 150. Tapi yang diberikan triamcinolone atau yang diberikan steroid, dia naiknya sampai 4 kali lipat, ya, lebih tinggi. Seperti ini. Ya, jadi terjadi perbedaan secara bermakna. Jadi sini kita melihat pentingnya kita memberikan steroid pada waktu serangan asma karena bisa meningkatkan paru-paru dengan cepat. Ya, karena tadi seperti kita lihat. Nah, kemudian kalau kita punya kortikosteroid inhalasi, kita bisa berikan karena kortikosteroid inhalasi menurunkan kejadian perawatan rumah sakit, buktinya A, efektivitasnya sama dengan diberikan secara sistemik, itu buktinya B, ya, ini dari Gina. Kemudian efek sampingnya tentu saja lebih bisa ditolerir dengan baik oleh pasien. Ini ada penelitian kita, ya. Jadi yang terjadi di Indonesia ada budesonide 1 mg bisa kita berikan setiap 20 menit sebanyak 3 kali, atau fluticasone
0,5 gram setiap 20 menit. Jadi kita lihat dosis flutikasonnya lebih rendah karena dia lebih kuat dibandingkan dengan budesonide. Nah, ini ada penelitian kita, Dr. Febrina meneliti sudah lama sekali dan sudah dipublikasi tahun 2002, itu membandingkan efikasi nebulisasi budesonide dengan injeksi metilprednisolon pada asma akut berat. Di asma akut berat. Di pasiennya adalah pasien asma akut berat dibagi dua kelompok. Satu kelompok mendapatkan metilprednisolon 125 mg satu kali, sedangkan kelompok kedua mendapatkan inhalasi budesonide 1 mg setiap 20 menit sebanyak 3 kali. Dan ini hasilnya. Ya. Jadi pasiennya ada asma akut berat, 30 pasien mendapatkan nebulisasi dengan budesonide sebanyak 3 kali, dan 30 pasien mendapatkan injeksi metilprednisolon 125 mg intravena. Nah, kita lihat frekuensi nafasnya menurun sebanding. Ya. Yang warna merah adalah yang diberikan secara nebulisasi budesonide, yang warna biru adalah yang diberikan secara intravena metilprednisolon. Frekuensi nafas menurun. Ini pengamatan dilakukan selama 2 jam. Kita lihat menurun sebanding antara kedua kelompok. Paru-parunya meningkat. Najib-nadinya mula-mula meningkat, kemudian menurun. Kenapa meningkat? Karena kita juga memberikan beta-2 agonis kerja singkat yang notabene juga bisa meningkatkan denyut nadi, menyebabkan TSHD kemudian diturun kalau sudah terjadi efek bronkodilasi. Jadi lebih meningkat, kemudian dia turun, yang kemudian sebanding denyut nadinya. Selanjutnya ini arus puncak ekspirasinya meningkat, ya, dan sebanding juga antara yang diberikan nebulisasi budesonide dengan yang diberikan metilprednisolon intravena. Terakhir adalah skor gejala. Skor gejala dalam ini adalah batuknya, menginya, sesak nafasnya, kita lihat turun secara bermakna pada kelompok sama, sebanding. Jadi kita lihat di sini injeksi budesonide 1 mg 3 kali dalam 1 jam sebanding dengan pemberian intravena metilprednisolon 125 mg. Kemudian Dr. Atika Sari melakukan penelitian yang lain, sekarang kita pakai fluticasone. Dengan setting yang sama pada asma akut berat. Ya. Jadi pasiennya adalah pasien asma akut berat, satu kelompok diberikan sama 125 mg intravena metilprednisolon 1 kali, satu kelompok diberikan fluticasone 0,5 mg, jadi lebih rendah dibandingkan budesonide karena lebih kuat, sebanyak 3 kali setiap menit. Pasien ini terdiri dari 30 orang yang mendapatkan fluticasone 0,5 mg 3 kali, sedangkan 28 orang yang mendapatkan metilprednisolon 125 mg intravena. Dan kita lihat hasilnya sama seperti tadi, pengamatan lebih lama, di sini pengamatannya tidak 2 jam tapi lebih lama, itu 6 jam. Kita lihat frekuensi napasnya turun secara sebanding, baik diberikan secara nebulisasi, fluticasone maupun intravena metilprednisolon. Kemudian denyut nadi juga turun, sebanding pada kedua kelompok, sedangkan arus puncak ekspirasinya meningkat juga sebanding pada kedua kelompok, dan total gejala juga turun sebanding antara kedua kelompok. Jadi kita lihat, ya, kita merekomendasikan pemberian kortikosteroid, ya, diberikan kortikosteroid inhalasi diberikan pada eksacerbasi akut karena dia lebih cepat kerjanya. Maka kalau diberikan, dia sebanding, kita lihat di sini, dengan metilprednisolon 125 mg. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa berikan kortikosteroid, inhalasi kita bisa memberikan yang secara oral atau sistemik. Jadi yang paling baik alternatifnya adalah inhalasi kortikosteroid. Bisa kita berikan dengan fluticasone atau budesonide 3 kali dalam 1 jam, atau intravena hidrokortison 200 mg, atau intravena metilprednisolon 1 kali 50 mg. Jadi inhalasi dosis tinggi sebanding dengan pemberian secara intravena. Nah, kemudian baru kita melakukan penatasan asma akut sesuai dengan klasifikasi yang tadi, yang mulai ringan sedang, berat, dan mengancam jiwa. Jadi pada yang ringan sedang, yang nilai arus puncak ekspirasinya di atas 50%, ya, kemudian pemeriksaan fisiknya menunjukkan tanda-tanda bicaranya frasa, kemudian posisinya duduk, tidak ada gelisah, nadinya sampai 120 kali per menit, terus nafas sampai 30 kali per menit, ya, tidak menggunakan otot bantu nafas, dan saturasinya antara 90 sampai 90%, maka kita berikan oksigen sampai saturasinya antara 93 sampai 90%. Kalau untuk anak antara 94 sampai 98%. Kemudian diberikan inhalasi beta agonis
sekedar singkat setiap 20 menit atau bisa juga diberikan terus-menerus selama 1 jam dan diberikan kortikosteroid secara inhalasi dosis tinggi atau secara sistemik. Ini yang kita lakukan. Ini untuk asma yang serangan ringan sampai sedang. Sedangkan untuk yang serangan yang berat, yang puncak inspirasinya kurang dari 50%, servisinya bicaranya kata per kata, posisinya duduk membungkuk ke depan, pasnya gelisah, nadinya lebih dari 120, periksa nafas di atas 30, dan sudah menggunakan obat nafas, dan saturasi oksigennya kurang dari 90%, sama kita berikan oksigen sampai saturasi mencapai 93 sampai 90% atau 94 sampai 98% untuk anak. Diberikan inhalasi ganas beta 2, sedapat mungkin dicampur, digabung dengan antikolinergik kerja singkat, yaitu ipratropium-promid, diberikan setiap 20 menit selama 1 jam. Kemudian diberikan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi, atau diberikan sistemik, atau kalau dengan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi masih kurang, kita bisa tambahkan dengan kortikosteroid sistemik. Jadi untuk yang berat, selain diberikan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi, bisa kita tambahkan kortikosteroid sistemik kalau masih kurang efek yang diinginkan. Sedangkan untuk pasien yang datang dengan keadaan yang mengancam jiwa, yang pasiennya sudah tidak sadar dan ada efek yang sudah tidak bisa diukur, kemudian terjadi pernapasan paradoksal dan ada silent chest, maka tidak bisa ditangani di puskesmas atau layanan primer, harus di rumah sakit yang punya ICU. Jadi pasien ini sementara diberikan oksigen, diberikan inhalasi beta 2 agonis secara terus-menerus, dapat mungkin digabung dengan antikolinergik supaya efeknya lebih kuat, kemudian diberikan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi, kalau tidak bisa diberikan sistemik, kemudian dirujuk ke rumah sakit atau dirujuk untuk masuk ke ICU, karena ini adalah keadaan yang mengancam jiwa. Nah, setelah kita memberikan pengobatan selama 1 jam, kita harus melakukan penilaian ulang untuk melihat apa yang terjadi dengan pasien. Pada penilaian ulang, dilakukan pemeriksaan arus puncak inspirasi, dilihat saturasi oksigennya, dilihat gejala klinisnya bagaimana, pemeriksaan fisiknya, dan kalau perlu lakukan pemeriksaan yang lain. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, setelah penilaian ulang, ya, 1 jam atau 2 jam kemudian, terdapat pasien dengan respon yang baik. Pasien dengan respon yang baik, dia bertahan 60 menit setelah terapi yang terakhir. Kemudian pemeriksaan fisiknya sudah normal, tidak ada lagi mengi, inspeksi nafasnya sudah di bawah 30, kemudian nadinya di bawah 100, kemudian kita lihat arus puncak inspirasinya sudah di atas 60%, tidak ada stres, dan saturasi oksigennya sudah di atas 50%. Nah, pada pasien ini kita bisa pulangkan ke rumah. Dengan syarat, ya harus sudah bertahan minimal 1 jam setelah inhalasi pemberian obat yang awal, ya setelah 1 jam. Jadi harus ditunggu sampai dia stabil dulu selama minimal 1 jam. Jadi jangan buru-buru dipulangkan. Karena bisa saja kalau saluran nafas belum stabil, bisa saja terjadi serangan kembali yang mungkin berakibat fatal. Nah, jadi kriteria untuk pulang adalah kalau ekspirasinya di atas 60%, nilai prediksi atau nilai yang terbaiknya, kondisinya sudah menetap, ya, kemudian pasiennya sudah bisa melakukan obat-obat oral, ya, obat inhalasi. Nah, kalau pasien dipulangkan, dilanjutkan pemberian agonis secara inhalasi, dipertimbangkan pemberian steroid selama 3-5 hari sampai 7 hari, kemudian dipertimbangkan juga inhalasi kombinasi labak sebagai pengontrol, tergantung klasifikasinya menurut JINA. Kemudian kita berikan edukasi pada pasien ini, cara memakai obat, kemudian bagaimana rencana pengobatan jangka panjangnya untuk menjadikan asma terkontrol, kemudian jangan lupa dia kontrol secara teratur. Nah, kelompok kedua adalah yang responnya tidak baik atau responnya tidak lengkap, ya, setelah diamati selama 1-2 jam. Nah, ini biasanya pasien-pasien risiko tinggi. Siapa pasien risiko tinggi? Pasien yang tidak memakai obat pengontrol, pasien yang memakai steroid oral, pasien yang dalam 6 bulan terakhir ada riwayat serangan berat sampai dirawat atau bahkan masuk di ICU, kemudian pasien-pasien yang ada gangguan psikososial. Ya, ini ada pasien dengan risiko tinggi. Pada pemeriksaan fisik kita dapat gejalanya tidak lengkap, jadi masih ada gejala, mungkin ada mengi, mungkin ada sesak, ya, harus melihat ekspresinya kurang dari 60%, pasiennya tidak stres, jadi saturasi oksigen tidak membaik, maka pada pasien ini dirawat di rumah sakit. Nah, pada waktu perawatan bisa kita berikan aminofen bolus, ya, sebanyak 240 mg atau 3-5 mg per kilogram berat badan,
diencerkan dengan 10 ml dextrose 0% atau NaCl 0,9%, diberikan pelan-pelan yaitu 5 menit, jangan buru-buru. Karena takut nanti efek samping, terjadi penurunan tensi yang tiba-tiba, atau pasien tiba-tiba muntah dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian aminofilin secara infus dengan dosis 0,5 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan. Hati-hati kalau memakai aminofilin karena bisa terjadi intoksikasi aminofilin dengan gejala-gejala muntah-muntah dan juga bisa terjadi hipertensi, terjadi hipotensi. Ya, hati-hati. Kemudian pada keadaan tertentu kita bisa berikan magnesium sulfat, yaitu diberikan infus magnesium sulfat 2 gram selama 20 menit, tapi ini tidak diberikan secara rutin. Ya. Diberikan magnesium sulfat bersifat sebagai relaksasi otot. Ini untuk pasien yang dirawat. Kemudian dirawat dilanjutkan nanti diberikan inhalasi itu selama tiap jam, kemudian juga inhalasi dosis tinggi kortikosteroid. Bagaimana dengan kelompok ketiga? Itu responnya tidak ada sama sekali, malah menjadi buruk selama 1-2 jam. Ini adalah pasien-pasien yang punya risiko tinggi, ya, kemudian penurunan fisik gejala yang berat, kesadarannya bisa menurun, kemudian pasiennya kebingungan, aspirasinya kurang dari 60% kalau bisa dikerjakan, PCO2-nya bisa di atas 40 mg merkuri, kalau bisa kita bisa anestesi darahnya, dan PO2-nya sudah terjadi hipoksemia, ya, kurang dari 60 mg/Hg. Pasien ini dirujuk untuk dirawat di ICU. Ya, itu yang kita lakukan. Oke, nah sekarang bagaimana rekomendasi dari Pokja Asma PDPI untuk inhalasi kortikosteroid dosis tinggi. Jadi pada tahun 2019 Pokja Asma Pemerintah atau Paru Indonesia telah mempunyai rekomendasi untuk pasien-pasien asma serangan ringan dan sedang. Ya. Untuk di IGD diberikan inhalasi selain SABA, diberikan inhalasi dosis tinggi, steroid. Ya, kalau diberikan fluticasone 0,5 mg setiap 20 menit sebanyak 3 kali, atau bersenit 1 mg sebanyak 3 kali setiap 20 menit. Itu untuk ringan sedang, untuk di IGD. Dan kalau untuk yang berat, sama rekomendasinya diberikan inhalasi steroid dosis tinggi, sebanyak 3 kali, baik dengan fluticasone 0,5 mg atau bersenit 1 mg, dan bisa ditambahkan dengan sistemik kalau itu masih kurang. Sedangkan untuk di IGD tadi, alternatifnya kalau tidak ada inhalasi, ya diberikan dengan injeksi steroid atau oral steroid seperti tadi dosisnya. Kemudian kalau dia dirawat, diinap, maka diteruskan pemberian dosis tinggi, yaitu biasanya 2 kali per hari dengan dosis untuk fluticasone 0,5 mg, untuk bersenit 1 mg setiap kali pemberian. Nah, kemudian pada waktu serangan yang ringan sedang, ya, di puskesmas, ini untuk puskesmas tadi untuk rumah sakit, jadi kita bisa berikan beta-2 agonis singkat dengan inhalasi kortikosteroid kalau ada, dosis tinggi. Kalau tidak ada, kita bisa berikan steroid yang diberikan secara oral. Jadi kembali mengatakan untuk inhalasi dosis tinggi steroid adalah fluticasone 0,5 mg 3 kali, dan untuk bersenit 1 mg 3 kali. Ini kalau memungkinkan dikerjakan juga di puskesmas. Oke, bab terakhir dalam presentasi saya adalah bagaimana rekomendasi tentang nebulisasi di masa pandemi COVID ini. Nah, jadi rekomendasi dari PDPI, ya, pada pasien-pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19, ya, jadi sebenarnya dari literatur belum ada bukti bahwa pemakaian nebulisasi itu bisa menyebarkan aerosol, karena nebulisasi itu berasal dari mesin, alat, bukan dari pasien. Tapi walaupun demikian, ya, tetap kita risiko untuk terjadinya penyebaran aerosol itu harus diperhatikan. Jadi kita tetap harus menjaga supaya ada kemungkinan terjadinya penyebaran. Kemudian pada pasien-pasien dengan kecurigaan terkonfirmasi COVID, sebaiknya tidak memakai nebulisasi, tapi memakai inhalasi yang dipakai secara personal, misalnya inhalasi dosis terukur, ya, yang dia punya. Selanjutnya, bila nebulisasi memang tetap diperlukan, misalnya pasiennya gawat atau berat, ya, maka harus diperhatikan. Pertama, tindakan nebulisasi ya, dilaksanakan dengan cara khusus, ya, di ruangan bertekanan negatif, atau kalau tidak, petugasnya harus memakai pakaian APD standar, memakai masker, memakai penutup muka, memakai penutup kepala, memakai sarung tangan, ya, sehingga mencegah
untuk terjadinya nanti terinfeksi oleh virus, terkontaminasi oleh virusnya. Kemudian petugas juga harus meyakini bahwa sekitarnya juga aman, ya, supaya tidak menularkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dipertimbangkan untuk memakai di tempat yang kalau bisa di rumah, itu adalah tempat yang terbuka, di dekat jendela atau yang sirkulasinya bagus. Ya. Itu rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selanjutnya, slide-nya, ya. Jadi nebulisasi selama masa pandemi, ya, ini tadi ya sudah terdapat bukti yang berkaitan bahwa nebulisasi itu bisa menyebarkan virus, ya. Tapi walaupun demikian tetap saja kita harus berhati-hati, kemudian tetap meningkatkan kewaspadaan. Jadi yang penting harus suasananya, tempatnya ekstra hati-hati, dari tempat nebulosnya harus bersih, kemudian tidak mengenai atau mencuci orang lain, jadi diperhatikan jangan sampai ada orang yang di sekitarnya yang terkena, sehingga meminimalisasi terjadinya kontaminasi. Kemudian tidak ada data yang menunjukkan bahwa orang dia bisa menurunkan untuk SARS-CoV-2 ini, tapi tetap saja kita perlu menjaga supaya tetap waspada dan tetap berhati-hati. Ya. Nah, secara praktis, rekomendasinya, ya, kalau sebelum imunisasi harus dicuci tangan dulu, kemudian memastikan bahwa nebulosanya bersih, memastikan bahwa di lingkungannya cukup ventilasinya, ya, kemudian juga tenaga kesehatannya cukup terlindung, ya, juga yang mendampingi pasiennya. Kemudian selama nebulisasi ruangannya terpisah dengan tekanan negatif kalau memungkinkan, atau di luar rumah, atau di pekarangan, atau dekat jendela yang sirkulasinya bagus, kalau itu dilakukan di rumah. Kemudian gunakan cairan mulut, ya, sebaik mungkin dibandingkan dengan masker. Kemudian setelah nebulisasi jangan lupa membersihkan semua, ya, alat nebulisernya juga di area sekitarnya, permukaannya, kalau ada aerosol yang masih tertinggal di sana. Maka sebagai kesimpulan, eksplorasi akut merupakan suatu keadaan perburukan gejala atau perubahan paru-paru sehingga memerlukan terjadi obstruksi saluran nafas yang memerlukan pengobatan. Kemudian inhalasi samba adalah merupakan obat pilihan, sedangkan mungkin tidak usah diencerkan dengan NaCl, aqua, atau dengan politik. Karena dengan diberikan pengenceran akan terjadi perburukan, baik sirkulasinya turun, pasien banyak batuk-batuk, dan penyakit. Kemudian pemberian kortikoid dosis tinggi sama baiknya dengan pemberian metilprednisolon intravena. Sudah ada 2 penelitian yang kita lihat. Kemudian pemberian kortikoid dosis tinggi diberikan pada serangan akut, itu sama baiknya dengan kalau tidak bisa kita berikan yang oral atau yang diberikan secara intravena. Kemudian setelah stabil pasien dengan inhalasi ICS dapat diteruskan sebagai kontrolnya gabungan antara LABA dan ICS sesuai dengan pedoman dari Gina. Kemudian pada pasien-pasien yang dicurigai COVID, tindakan imunisasi sebaiknya diberikan secara personal atau dengan melakukan inhaler. Kemudian kalau tidak diberikan, kita akan memakai standar APD, ruangan yang terbuka atau bertenaga tekanan negatif. Kemudian jangan lupa memperhatikan kemungkinan terjadinya kontaminasi. Baik, itu saja dari saya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.